Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jemaah Mushola Al-Ikhlas Komplek Ramayana yang dimuliakan Allah, mari kita memuji Allah. Begitu banyak nikmat dan kesempatan yang diberikan, dan kita masih bisa bersyukur untuk bisa melaksanakan ibadah. Semoga kehadiran kita ini mendapat pujian dari Allah, maka kita puji dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan membanyak kita memuji Allah, Allah akan antarkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bersalawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita yang banyak membaca salawat, kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa bu? Ibu kenal enggak siapa Suwaibah? Suwaibah ini statusnya itu sebagai hamba sahaya. Dan Suwaibah memiliki seorang majikan namanya Abdul Uzza. Ibu kenal enggak Abdul Uzza? Nama sebetulnya Abu Lahab. Kenal? Pernah jumpa? Pernah enggak singgah rumahnya? Pernah. Ibu-ibu yang sudah pernah haji umrah pasti pernah singgah rumahnya. Di mana Ustaz? Di toilet samping Masjidil Haram. Tempat sa'i itu kan ada toilet di sebelahnya tuh. Itulah rumah Abu Lahab dijadikan toilet. Pernah singgah? Ngapu di situ. Lalu si
Tuan Abu Lahab ini dia perintahkan budaknya. Siapa nama budak tadi? Suwaibah. Budakku Suwaibah, aku perintahkan engkau untuk merawat adik iparku yang sedang hamil. Nama adik iparku itu Aminah. Suaminya Abdullah. Suaminya telah meninggal dunia. Sekarang Aminah tuh tinggal sendiri. Tidak ada yang menolongnya karena dia sekarang lagi mengandung. Karena menurut hasil pemeriksaan USG terakhir, tak lama lagi dia akan melahirkan. Baiklah Tuan Abu Lahab, aku akan jaga adik iparmu itu. Suwaibah, nanti kalau dia sudah melahirkan tolong kasih kabar ya. Baiklah Tuan Abu Lahab, saya akan kasih kabar. Singkat cerita, lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat hari Senin pada tahun Gajah di kota Makkah. Kalau tanggal ni ada yang berbeda pendapat. Ada yang membuat sirah nabawiyah perjalanan Rasulullah, dia buat di situ tanggal 9 Rabiul Awal. Kenapa dibuat berbeda? Itu cuma ikhtilaf pendapat. Sama juga dengan ibu-ibu, kalau ditanya nenek-nenek yang udah usia 90 tahun, coba tanya, nenek lahir tanggal berapa nek? Ingat tak dia? Paling yang diingat tahun Jepang karena peristiwa. Nah, akhirnya lahirlah Rasulullah. Lalu budak Suwaibah tadi pergi memberi kabar kepada rumah Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, adik iparmu telah selamat melahirkan. Senang betul hati Abu Lahab. Suwaibah, anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan? Belum lagi bu, ini ditanya dulu. Kenapa ditanya? Karena orang dulu memang tidak senang punya anak perempuan. Kalau ada anak itu lahir perempuan, orang Arab jahiliyah dulu dikuburnya anak itu hidup-hidup. Karena malu punya anak perempuan. Beda dengan orang sekarang, ibu-ibu paling senang punya anak perempuan. Nanti kalau datang orang meminang, itu maharnya mahal-mahal. Suwaibah, anak lahir itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Tuan Abu Lahab. Semakin senang. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, mulai detik ini, mulai saat ini, hari Senin ini, anti burrah, engkau kubebaskan. Engkau tidak lagi menjadi budakku. Engkau menjadi manusia yang bebas, sebebas-bebasnya. Singkat cerita, matilah Abu Lahab dalam keadaan kafir. Ada saudaranya Abbas masuk Islam. Abbas masuk Islam, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Bermimpilah bu, Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Apa kata Abbas dalam mimpinya? Wahai saudaraku Abu Lahab, apa kabarmu di dalam neraka? Ini dijelaskan dalam surah Al-Lahab. Tambat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, masuk neraka kekal. Dijawab Abu Lahab, aku masuk neraka karena kafir kepada Muhammad, tetapi nerakaku dingin setiap hari Senin. Loh, kok bisa? Karena aku pernah senang menyambut kelahirannya. Bayangkan bu, orang yang sudah dijamin masuk neraka karena bahagia senang menyambut kelahiran Muhammad, diringankan azab nerakanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang setiap tahun kita peringati maulid? Itu pun karena senang. Ya, ibu-ibu hari ini sebenarnya kan banyak kegiatan sebenarnya, tapi karena hari ini diadakan peringatan maulid karena senang. Ya enggak? Ya bu. Jadi kalau ada orang yang tidak senang, tak perlu maulid. Nabi tak pernah suruh buat maulid. Ya enggak?
perbuatan itu bid'ah. Kalau ada yang tak senang, maka orang ini lebih parah daripada Abu Lahab. Abu Lahab aja dibebaskan budaknya bu karena senang. Berapa harga budak? Lebih mahal daripada onta. Ya enggak? Onta tuh lebih kurang 35 juta, budak lebih kurang 50 juta. Sia-sia saja Abu Lahab keluarkan uang untuk membebaskan budaknya. Kenapa kita adakan peringatan Maulid? Nanti kalau anak kita tanya bu, kita tak tahu jawabannya. Yang kita tahu cuma itu saja. Mak, nih siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di kota Mekah tanggal 12. Udah, jangan tanya-tanya lagi. Nanti kalau ditanya, bu, saya mau tanya, ibu susu Nabi itu berapa orang? Nah, kan tak tahu kan? Berapa orang? Hah? 2 orang? Bisa bertanggung jawab yo? Siapa? Halimah. Terus? Ibu susu Nabi itu 3 orang bu. Pertama ibu kandungnya Aminah. Aminah menyusuinya selama 1 minggu. Setelah itu pindah disusukan kepada Suwaibah, budaknya Abu Lahab tadi. Suwaibah itu kebetulan dia baru selesai melahirkan anak, nama anaknya Masruh. Jadi Masruh itu satu saudara sesusu dengan Nabi Muhammad. Paman Nabi pun Hamzah pun menyusui kepada Suwaibah. Di satu sisi Hamzah itu paman, di satu sisi saudara satu ibu susu dengan Suwaibah. Nah, setelah itu barulah pindah ke ibu susu Halimah binti Abi Dzu'aib dari Bani Sa'ad. Jadi itulah yang disebut Halimatu Sa'diyah. Mengapa mereka menyusukan anak kepada orang lain, Pak Ustaz? Itu memang sudah tradisi. Jadi boleh menyusukan anak kepada orang lain. Bahkan mereka menawarkan jasa, ada ndak bayi yang mau kami susui Bapak Ibu? Kenapa? Tak semua ibu-ibu tuh ada air susunya kan? Maka orang tuh bisa mengambil upah untuk disusui. Itulah beda bu orang dulu. Orang dulu menyusukan anak kepada orang. Orang sekarang menyusukan anak kepada sapi. Susu sapi, sifat sapi pun masuk. Orang dulu diajak mengaji, ayo. Ajak ke majlis taklim, ayo. Ajak ke masjid, ayo. Ajak maulid, ayo. Orang sekarang jawabannya mo. Sifat sapi masuk. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang Maulid hari ini adalah mencintai Rasulullah. Apakah Nabi itu mencintai kita umatnya? Tentu. Ibu-ibu, ketika Rasulullah pulang disambut Aisyah. Aisyah melihat Nabi dengan wajah yang penuh menyenangkan, penuh kesejukan. Aisyah minta didoakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik dosa yang disengaja atau tidak disengaja, baik dosa yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Mendengar itu Aisyah senang. Lalu Aisyah merebahkan kepalanya di pangkuan Rasulullah sambil tersenyum. Nabi tanya, apakah engkau bahagia Aisyah? Tentu ya Rasulullah. Kamu tahu Aisyah, doa itu juga aku baca untuk umatku. Bayangkan, Nabi juga mendoakan umatnya. Bahkan bu, apa buktinya Rasulullah itu mencintai kita? Walaupun umatnya menyakitinya, dia tetap mendoakan. Ketika Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, Nabi dilanda kesedihan yang sangat luar biasa. Lalu Nabi pergi ke Taif berdakwah. Sampai di Taif, apa yang mereka dapatkan? Rasulullah dilempar dengan sampah, dengan batu, dengan kotoran sampai berdarah. Datang malaikat Jibril memberikan bantuan. Ya Muhammad, engkau tinggal tunjuk aja mana gunung yang besar, aku lempar penduduk Taif itu semuanya biar punah. Jawaban Nabi, jangan Jibril,
Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu Jibril. Cobalah kalau kita, Bu, ada keluarga kita meninggal, sedih kita, lalu orang melempar kita dengan batu, dengan kotoran, dengan sampah sampai berdarah, datang malaikat memberikan bantuan. Apa yang kita katakan? Lanjutkan Jibril. Tapi Nabi mendoakan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu Jibril. Aku berharap anak cucu mereka nanti semuanya beriman kepadaku. Terbukti Taif sekarang tempat sumber perekonomian Arab Saudi, Bu. Buah-buah yang segar datangnya dari Taif semua. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umatnya yang tidak mampu untuk berkorban, Nabi sudah mengorbankan. Nabi beli 2 ekor kibas, yang satu dipotong ini dari Muhammad dan keluarganya, yang satu lagi dipotong ini untuk umatku. Jadi umat Nabi yang tidak mampu berkorban, Nabi sudah melakukan ibadah kurban untuk umatnya. Bagaimana Nabi tak cinta dengan kita? Bahkan, Bu, ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong ceritakan kepadaku seperti apa neraka itu, Jibril." Jibril katakan, "Muhammad, neraka itu bertingkat-tingkat. Jarak satu tingkat berikutnya perjalanan 70 tahun. Dan neraka itu seperti kawah yang menggelegak apinya. Yang paling bawah, tingkat paling bawah itu adalah tempat orang munafik. Di atasnya lagi adalah tempat orang Yahudi. Di atasnya lagi tempat orang Nasrani. Tempat yang paling atas itu tempat siapa lagi, Jibril?" Jibril tak menjawab. "Tempat siapa, Jibril?" Jibril tetap diam. "Jibril, tolong engkau jawab, tempat siapa neraka yang paling atas itu?" "Di antara umatmu ya Muhammad." Nangis Nabi. Berarti ada umatnya nanti yang akan masuk ke dalam neraka. Nangis Nabi sampai bersujud, tidak mengangkatkan kepalanya. Bahkan sampai Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Abu Bakar mendengar Nabi nangis. Abu Bakar mengetuk pintunya, "Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah." Sampai 3 kali Nabi tak membukakan pintunya. Abu Bakar pulang dalam keadaan menangis. Ketemu dengan Umar. Umar tanya, "Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" "Aku pun tidak tahu, Umar. Tadi aku pergi ke rumah Rasulullah, aku mendengar suara tangisan Rasul. Aku mengucapkan salam sampai 3 kali, Nabi tak membukakan pintu." Umar penasaran. Akhirnya Umar pun pergi ke rumah Nabi. Umar pun begitu juga dapat perlakuan, Bu, tidak dibukakan pintu. Umar pun pulang dengan menangis. Akhirnya satu-satu jalan adalah dia pergi menyumpai anaknya Fatimah Az-Zahra. "Fatimah, tolong engkau cari tahu ada apa Rasulullah menangis." Fatimah pergi. "Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum ayah." Ketika itu dibukakan pintu. Aisyah, Fatimah kaget, Bu. Fatimah melihat wajah ayahnya menangis dan agak kurus. "Ada apa ayah? Mengapa engkau begitu sedih?" Maka dijelaskan, "Fatimah anakku, aku menangisi karena nanti umatku akan ada yang masuk ke dalam neraka." Coba bayangkan, Bu, Nabi mencintai umatnya sampai akhir hayatnya. Ketika ruh dicabut oleh malaikat maut, apa yang keluar dari mulutnya? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah? Ayo, apa buktinya kita mencintai Rasulullah? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib
الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kaifa la nuhibbuh, bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Yang pertama masalah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna imanmu, tidak beriman kamu apabila kamu mencintaiku melebihi hartamu, anak-anakmu, dan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak beriman kita kalau tidak Rasulullah itu lebih dicintai dari apapun. Ketika Nabi memegang tangan Umar, Umar, kamu mencintaiku seperti apa Umar? Aku mencintaimu ya Rasulullah lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Belum itu Umar, engkau harus mencintaiku lebih dari apapun termasuk dirimu sendiri. Kalau begitulah ya Rasulullah, mulai detik ini aku akan mencintaimu melebihi apapun termasuk diriku sendiri. Al-an Umar, itu yang benar. Yang kedua, kaifa la nuhibbuk, bagaimana kita tidak mencintainya Bu? Oh, apabila namanya disebut dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia disebut sebagai orang yang paling bakhil, pelit, apa lagi, kikir, kedekut, cekeh, medit, cekeh, sampilit, karing, jagung, kepindiam. Ada lagi tak? Jadi kenapa ketika namanya disebut dia tidak solawat, sementara innallaha wa malaikatahu yusallu, Allah saja dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaifa la nuhibbuk, bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah apabila berdoa tidak ada solawat di dalam doa itu, maka doa tidak akan diterima. Bayangkan Bu, di dalam doa itu biasa kita sebut dengan asma Allah, bismillah. Yang kedua kita puji dengan alham. Yang ketiga solawat kepada Rasulullah. Apabila tidak ada solawat di dalamnya, maka doanya ditolak. Datang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana supaya doaku dikabulkan oleh Allah? Maka di dalam doamu itu ada solawat kepadaku. Kalau begitu ya Rasulullah, sepertiga doaku solawat untukmu. Bagus. Tapi kalau lebih banyak, lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, separuh doaku solawat kepadamu. Bagus. Tapi lebih banyak, lebih bagus. Kalau begitulah ya Rasul, seluruh doaku solawat untukmu. Itu yang paling bagus. Bayangkan Bu, seluruh solawat itu merupakan doa. Bayangkan. Saya mau tanya dengan ibu-ibu, ibu kalau berdoa, apa yang ibu minta di dalam doa tersebut? Panjang umur, murah rezeki,
minta kesehatan, minta diampuni dosa, minta dilunaskan. Kok kencang kali jawabnya? Macam betul wajahnya wajah berutang. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pengampunan dosa harus melalui Rasulullah. Nabi Adam ketika turun ke bumi itu, Nabi Adam bertaubat. Lalu Nabi Adam berdoa seperti, ya Allah, ya Rahman, berkat kebenaran nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, ampuni dosaku ya Allah. Ditanya Allah, Adam, kamu tahu dari mana Muhammad itu kekasihku? Ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, aku melihat ada namanya berdampingan denganmu ya Allah, dan aku tahu pasti itu adalah kekasihmu. Betul Adam, kalau tidak karena Muhammad, aku tidak akan mengampunimu. Jadi kalau kita mau diampuni dosa kita, harus merujuk kepada Nabi supaya doa kita dikabulkan. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Coba Bu, kalau Allah mengasihi kita, apa yang kita minta pasti diberi. Allah mudahkan urusan, Allah berikan. Ada seorang dari Yaman, dia mau pergi ke Madinah, mau pergi ziarah ke makam Nabi. Dia bawa istri, anak-anak dan orang tuanya dengan bekal yang cukup. Sampai di Madinah bekalnya hilang, duit saku pun hilang. Bayangkan Bu, di kampung orang duit hilang, akal pun bisa jadi hilang, kita pusing kan. Akhirnya dia pergi ke Masjid Nabawi, dia sholat di dalam raudhah, dia berdoa, dia sholat sampai ketiduran. Sampai di situ dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya Rasul berkata, nanti kamu cari di pintu sekian yang namanya Utsman. Ibu-ibu kalau tahu Masjid Nabawi itu pintunya sampai 25. Itu pintu ibu-ibu yang biasanya pergi masuk raudhah, ya kan? Nanti kamu pergi ke pintu sekian, cari yang namanya Utsman. Katakan kepada Utsman, Rasulullah bersabda, Rasulullah menitip salam buat Utsman. Bayangkan Bu, Rasulullah menitip salam. Kalau Nabi mengucapkan salamnya, berarti Nabi mendoakan keselamatan dunia dan akhirat. Makanya Bu, dulu sahabat dulu kalau tahu kawan-kawannya ada pergi haji, pergi umroh, mereka datang. Kenapa datang? Minta nitip salam, tolong sampaikan kami salam kami kepada Rasulullah. Pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang yang menitip, Assalamualaikum ya Rasulullah, dari si fulan, si fulan, si fulan. Itu orang dulu kalau tahu sahabatnya berangkat nitip salam. Kalau orang sekarang tahu kawannya berangkat nitip cerek kuning, kurma, inai, minyak wangi, lipstik, batu aki, gelang. Ini salah satu jamaah Ramayana pasti gitu. Yang paling banyak belanja ini rombongan Ramayana. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu nanti sampaikan kepada Utsman, aku menitip salam kepadanya, dan katakan kepada Utsman, solawat yang dia baca setiap hari 1000 itu sampai kepadaku. Bayangkan Bu, 1000 solawat setiap hari. Dan katakan kepada Utsman, minta menolong ketika dia terbangun,
Dia carilah bu yang nama Utsman tadi. Ditanya-tanya dengan orang, aina Utsman, aina Utsman, di mana Utsman? Orang tunjuk, Utsman ada di sana. Ketika disampaikan, antum Utsman? Ya, ana Utsman. Utsman, saya ini musafir dari Yaman. Saya bawa keluarga, istri dan anak saya, tapi kebetulan semua barang-barang saya hilang Utsman. Saya berada di Raudhah, lalu saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, dia menitip salam kepadamu Utsman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hati Utsman bu. Utsman, Rasulullah mengatakan, solawat yang engkau baca setiap hari 1000 kali itu sampai kepadanya. Alhamdulillah, kata Utsman. Utsman, Rasulullah minta engkau membantuku. Yuk kita ngomong di kantor saya yuk. Sampai di kantor, tolong engkau cerita lagi apa kata Rasulullah. Diulangi bu. Rasulullah menitip salam kepadamu. Rasulullah katakan sholawat yang kau baca kepadanya 1000 itu sampai. Dan Rasulullah minta engkau membantuku Utsman. Kita ke rumah saya yuk. Dibawa ke rumah dalam mobil, minta cerita lagi. Sampai di rumah bu, sudah di jamu makan, minta diceritakan lagi. Apa kata tamu nih? Aku tak mau cerita lagi. Dari tadi citunya itu. Bosan aku bercakap. Ini engkau tak dengar, tak paham. Bukan aku tak paham, aku pengen mendengar terus apa yang disampaikan Nabi. Apa katanya? Tidak ada satupun yang tahu sholawat yang aku bacakan 1000. Tak ada yang tahu, hanya Rasulullah dan dirimu. Dan aku akan menolongmu. Bayangkan. Jadi Allah mudahkan urusan berkat Rasulullah. Sekarang yang paling berat itu doa kita adalah supaya hutang lunas. Dia tanya, ada yang hutang? Banyak, semua hutang. Bu, ada seorang pedagang. Dia berdagang di Ramayana. Dia berutang ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya dagangannya itu tak laku, bangkrut. Kalau dagangannya bangkrut, hutangnya banyak atau tidak? Sampai melilit leher. Kalau pinggang masih besar belenggang nih ya, hutang lagi kan. Ini udah sampai mencekik lehernya. Akhirnya dia pinjamlah dengan orang yang kaya untuk membayar hutangnya yang kesana itu, tapi satu arahnya. Janji 1 tahun. Ketika sampai 1 tahun, orang ini menagih, mana uang yang kau janjikan mau bayar hari ini? Iya, saya janji hari ini, tapi saya tak ada uang. Loh, gimana ceritanya? Kamu janji tapi kamu tak bayar. Bukan tak mau bayar, tapi uang saya tak ada. Gini aja lah, kita ke pengadilan aja. Kita selesaikan di pengadilan. Sampai di pengadilan diputuskan dia harus dipenjarakan. Pak Dewan Hakim, saya terima kalau saya dipenjara, tapi izinkan saya pulang dulu untuk memberitahu kepada keluarga saya. Oh, tidak bisa. Janji kamu aja hari ini tak kamu tepati, apalagi kamu mau pulang, kamu pasti mau kabur. Saya kalau mau kabur dari kemarin, tapi saya mau pulang, mau ngasih tahu keluarga, istri dan anak-anak saya, besok saya janji kemari. Apa jaminannya kalau kamu besok tak datang? Jaminannya adalah Rasulullah. Kalau saya tidak datang besok, saya siap tidak diakui sebagai umatnya. Masya Allah. Jaminannya Nabi. Ibu-ibu kalau minjam ke bank, coba bawa nama Nabi sebagai jaminan. Dapat tak? Dapat, tapi harus tinggal surat. Surat tanah, surat rumah, surat mobil, ya enggak? Surat nikah. Surat nikah enggak? Enggak. Saya heran bu, ngapa bu ya? Surat BPKB diperpanjang setiap tahun. Surat nikah kok tak bisa diperpanjang? Seumur hidup. Akhirnya, baik, kami tunggu besok. Pulang dia kasih tahu dengan keluarganya. Akhirnya keluarganya pasrah, mau gimana lagi? Ya enggak? Apa yang membuat kamu bisa pulang? Jaminannya Rasulullah. Masya Allah. Yuk kita sholawat aja. Sholawat mereka buat 1 malam itu. Akhirnya sampai mereka tertidur, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah.
Dalam mimpinya itu Rasulullah mengatakan, besok kamu pergi ke rumah Gubernur Hamid. Bukan Gubernur Riau, bukan. Gubernur Hamid. Katakan kepada gubernur, ya Hamidku. Coba Bu, itu panggilan apa itu? Ibu kalau punya suami namanya Hamid, ya Hamidku, itu panggilan apa? Sayang. Rasulullah bersabda, ya Hamidku. Biasanya setiap malam kamu bersolawat, tapi kemarin malam engkau terlupa solawat. Akhirnya besok pagi dia pergi ke rumah gubernur sebelum ke pengadilan. Tapi tahu sendirilah Bu, di rumah gubernur tuh banyak satpol PP, banyak security. Akhirnya dia tanya, saya mau jumpa gubernur. Gubernur tak ada, sibuk. Saya harus ketemu dengan gubernur hari ini, karena gubernur janji harus bayar hutang dengan saya. Mana mungkin gubernur ada hutang, balik. Saya harus ketemu. Ini uang pulang, tidak, saya harus jumpa. Akhirnya dilaporkan kepada ajudan. Ajudan lapor kepada gubernur, gubernur, ada orang yang mengaku dia mau menagih hutang denganmu. Mana dia? Ada di luar. Suruh dia masuk. Ketika sampai di depan gubernur, gubernur tanya, kamu siapa? Gubernur, saya ini seorang pedagang. Dagangan saya bangkrut dan saya hutang banyak sehingga saya harus membayarnya dan saya harus dipenjara. Marah ajudan, kenapa hutangmu kamu ceritakan kepada gubernur? Tapi begini gubernur, setiap kali saya berdoa untuk bisa membayar hutang-hutang saya, alhamdulillah saya tadi malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nabi langsung di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah bersabda kepadamu ya gubernur, ya Hamidku, biasanya engkau setiap malam bersolawat kepadaku, tetapi kemarin malam engkau tidak solawat kepadanya. Tersentak gubernurmu, bagaikan disambar petir di, macam judul lagu aja ini. Tapi begitu Bu, tersentak gubernur, tolong engkau katakan apa kata Rasulullah. Ya Hamidku, tunggu, diambil dalam laci ini uang satu kantong untuk, tolong ulangi apa kata Rasulullah. Ya Hamidku, tunggu, ambil lagi, tolong kau ulangi sekali lagi apa kata Rasulullah. Seperti yang aku katakan tadi, engkau biasanya tidak berhenti sholawat kepadanya, tapi malam kemarin engkau terlupa. Ya Hamidku, tolong sekali lagi apa kata Rasulullah. Ya Hamidku, tarik. Marah ajudan, apakah belum cukup uang itu untuk membayar hutang-hutangmu? Cukup. Pergi sekarang. Akhirnya pergi dia. Ketika dia pergi itu, ajudan tanya, gubernur, mengapa engkau berikan seluruh hartamu? Kamu akan bangkrut. Kalau gubernur itu tak masalah. Kalau gubernur sekarang kalau bangkrut, buat anggaran baru. Ya, apa yang kau katakan? Kamu tahu, kata gubernur, aku setiap malam tidak pernah lepas solawat kepada Rasulullah. Cuma kemarin malam karena sibuk bekerja dan aku tertidur di meja kerjaku, di situ aku terlupa solawat kepada Rasulullah. Andaikan hari ini dia minta jabatanku, hartaku, aku berikan kepadanya semuanya. Aku rela kehilangan harta dan jabatanku, tetapi aku tidak rela kehilangan Rasulullah. Bu, ada enggak kita solawat sebelum tidur, bangun tidur, waktu membasuh muka? Tak ada kan? Orang yang selalu membasuh muka dengan solawat awet muda, mohon maaf yang sudah tua. Bisa, tapi solawat diperbanyak. Akhirnya Bu, pemuda tadi pergi ke pengadilan. Pak Dewan Hakim, hari ini saya akan melunasi hutang-hutang saya. Janji saya hari ini kan saya datang, saya penuhi. Tunggu dulu, ini ada uang untukmu satu kantong. Uang apa nih? Tadi malam saya berjumpa dengan Rasulullah, berkatmu. Masya Allah. Udah berapa kantong? 5 kantong. Pergi dia ke rumah orang yang dipinjamkan. Saudaraku, hari ini aku akan melunasi hutang-hutangmu kepadamu semuanya. Tak perlu, hutangmu dah lunas. Loh, dari mana? Tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Allah Akbar. Hutang selesai, piti dapat.
Ada nak kita mau macam itu? Solawat lah. Enak. Solawat bu. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bu, kalau kita ingin hutang-hutang kita itu selesai, pertama kita harus ada niat untuk membayarnya, itu satu. Yang kedua, kita harus ada ikhtiar di sebelah, di selain itu juga kita harus berbanyak sholawat dan doa. Ada sahabat Nabi bu, seperti orang tidak semangat hidup, kacau. Nabi tanya, kamu kenapa seperti orang yang tidak ada semangat untuk hidup? Ya Rasulullah, aku bingung, hidupku ini banyak utang, lalu aku tidak ada supaya bisa bayar utangku, bagaimana caranya Rasulullah? Maka kata Nabi, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafal? Panjang betul Pak Ustaz. Memang panjang doanya kalau hutang di atas 50 juta. Kalau hutang arisan aja Ustaz 100-200, Rabbana atina sajalah. Apa kita tak berhutang-hutang bu? Ustaz punya hutang tak pernah. Hutang setahun selesai. Waktu itu pinjam 25 selesai. Habis itu hutang balik. Tapi doa dengan sholat. Bu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la nuhibbuk? Bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah? Bu. Oh, Bu. Ibu kalau mencintai seseorang, kalau tidak berjumpa dengannya bagaimana rasanya? Rindu kan? Contoh, ibu mencintai orang tua. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana perasaan kita kepada orang tua? Rindu kan? Rindu ingin berjumpa, rindu ingin memeluknya, rindu ingin tidur di pangkuannya, ingin membahagiakannya walau berjumpa dalam mimpi. Begitu juga hendaknya kita dengan Rasulullah. Yuk, saya ajak sentuh hati dengan kita mengingat Rasulullah, supaya dengan mengingatnya kita akan diingat oleh Rasulullah dan kita akan mendapatkan syafaatnya. Caranya, yuk kita sama dengan bersolawat ya. Innal habibal mustafa dhu ra'fatin wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idan tamada bil ilal. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu. Kami insan penuh dosa yang memohon pertolongan. Kami insan penuh dosa yang memohon pertolongan. Dengan rahmat-Mu ya Rasul, ku berharap syafaat-Mu.
dengan rahmat-Mu ya Rasul, ku berharap syafaat-Mu. Innal habibal mustafa dhu ra'fatin wa dhu wafat wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Kaifa la nuhibbuh, bagaimana kami tidak mencintai-Mu ya Rasulullah? Karena umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya nanti adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, mudah-mudahan dengan mengingat Rasulullah, kita teteskan air mata karena rasa rindu. Kita berharap bisa berjumpa walau hanya di dalam mimpi, tapi kita berharap kepada Allah sebelum ajal kita sampai, kita berharap bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat dan niat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin, ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana ya ghaffar dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berkat kebenaran Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi rahmatan lil alamin, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Ghaffar, dosa yang kecil maupun yang besar. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Sekiranya di antara kami ada orang tuanya yang masih hidup, ampunilah dosa mereka, berkati umurnya, sehatkan badannya ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah, istiqomah dia dalam beribadah, mudah-mudahan akhir hayatnya Engkau tutup dengan husnul khatimah. Sekiranya di antara kami ada orang tuanya yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa ayah bunda kami ya Allah, lapangkan kuburnya, terimalah amal ibadah, jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Jangan Kau jadikan kuburan mereka ayah bunda kami liang dari api neraka ya Allah. Kami menjadi saksi atas kebaikan ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kasih sayanglah orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sewaktu kecil ya Allah. Kan belum sempat kami membalas semua jasa-jasa ayah bunda kami ya Allah, tetapi ajal sudah menyebut mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Muhammad Sayyid, sekiranya kami nanti Kau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah, surga itu tidak akan terasa indah tanpa kehadiran ayah dan bunda kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min as-solihin, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak yang taat pada perintah-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada anak kami ya Allah. Semoga anak-anak kami nanti yang bisa membantu kami ketika kami sudah berada di alam barzakh. Mereka selalu mendoakan untuk kami ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami sumber adalah liang neraka bagi kami nanti ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.